Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jamie Ronaldo Lernia. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis korosi. Mungkin dari beberapa teman tidak ada yang tahu atau ada yang juga tahu apa itu korosi. Jadi saya juga akan menjelaskan secara singkat apa itu pengertian korosi bagi teman-teman. Pengertian korosi. Korosi adalah degradasi atau penurunan mutu logam akibat reaksi kimia suatu logam dengan lingkungannya. Korosi merupakan masalah besar bagi bangunan dan peralatan yang menggunakan material dasar logam seperti gedung, jembatan, mesin, pipa, kapal, dan lain sebagainya. Contohnya pada gambar-gambar yang telah ada. Berikut ini beberapa jenis korosi dan penjelasannya. Yang pertama ada korosi jenis uniform attack atau korosi seragam. Korosi seragam pada pipa balas adalah korosi yang terjadi pada permukaan logam akibat reaksi kimia karena pH air yang rendah dan udara yang lembab, sehingga makin lama logam makin menipis. Biasanya ini terjadi pada pelat baja atau profil logam homogen. Korosi jenis ini bisa dicegah dengan cara diberi lapis lindung yang mengandung inhibitor seperti gemuk. A. Untuk lambung kapal diberi proteksi katodik. B. Pemeliharaan material yang tepat. C. Untuk jangka pemakaian yang lebih panjang diberi logam berpaduan tembaga 0,4%. 2. Jenis korosi bedding corrosion atau korosi sumur adalah korosi yang disebabkan karena komposisi logam yang tidak homogen. Yang kapal volume 6 nomor 2 Juni 2009 di mana pada daerah batas timbul korosi yang berbentuk sumur. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara A. Pilih bahan yang homogen. B. Diberikan inhibitor. C. Diberikan coating dari zat agresif. 3. Korosi erosion corrosion atau korosi erosi. Korosi yang terjadi karena kehausan dan menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Bagian-bagian inilah yang mudah terjadi korosi dan juga diakibatkan karena fluida yang sangat deras dan dapat mengikis film pelindung pada logam. Korosi ini biasanya terjadi pada pipa dan propeller. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara A. Pilih bahan yang homogen. B. Diberi coating dari zat agresif. C. Diberikan inhibitor. D. Hindari aliran fluida yang terlalu deras. Contohnya pada gambar yang ada di bawah ini. 4. Korosi galvanic corrosion atau korosi galvanis. Korosi yang terjadi karena adanya dua logam yang berbeda dalam satu elektrolit sehingga logam yang lebih anodik akan terkorosi. Korosi ini dapat dicegah dengan cara A. Beri isolator yang cukup tebal hingga tidak ada aliran elektrolit. B. Pasang proteksi katodik. C. Penambahan anti korosi inhibitor pada cairan. 5. Korosi stress corrosion atau korosi tegangan terjadi karena butiran logam yang berubah bentuk yang diakibatkan karena logam mengalami perlakuan khusus atau seperti diregang, ditekuk, dan lain-lain, sehingga butiran menjadi tegang dan butiran ini sangat mudah bereaksi dengan lingkungan. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan cara A. Diberi inhibitor. B. Apabila ada logam yang mengalami stresses maka logam harus direlaksasi. 6. Korosi crevice corrosion atau korosi celah. Korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain. Di antaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air sehingga konsentrasi O2 pada mulut kaya sebanding pada bagian dalam, sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik. Korosi ini dapat dicegah dengan cara A. Isolator. B. Dikeringkan bagian yang basah. C. Dibersihkan kotoran yang ada. 7. Korosi mikrobiologi. Korosi yang terjadi karena mikroorganisme yang mempengaruhi korosi antara lain bakteri, jamur, alga, dan protozoa. Korosi ini bertanggung jawab terhadap degradasi material di lingkungan. Pengaruh inisiasi atau laju korosi di suatu area. Mikroorganisme umumnya berhubungan dengan permukaan korosi kemudian menempel pada permukaan logam dalam bentuk lapisan tipis atau biodeposit, lapisan film tipis atau biofilm,
pembentukan lapisan tipis saat 2-4 jam pencelupan sehingga membentuk lapisan ini terlihat hanya bintik-bintik dibandingkan menyeluruh di permukaan korosi. Jenis ini dapat dicegah dengan cara A. Memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. B. Memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindungi dari lingkungannya. C. Memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. D. Perlindungan secara elektrokimia dengan noda, korban, atau arus tandingan. E. Memperbaiki konstruksi agar tidak menyimpan air, lumpur, dan zat korosif lainnya. Berikut ini contoh kerusakan pada pipa akibat korosi atau karat secara mikrobiologis. 8. Fitige corrosion atau korosi lelah. Korosi ini terjadi karena logam mendapatkan beban siklus yang terus berulang sehingga semakin lama logam akan mengalami patah karena terjadi kelelahan logam. Korosi ini biasanya terjadi pada turbin uap, pengeboran minyak, dan propeller kapal. Korosi di sini dapat dicegah dengan cara A. Menggunakan inhibitor, B. Memilih bahan yang tepat atau memilih bahan yang kuat korosi. Berikut hal-hal yang mempengaruhi terjadinya korosi. 1. Temperatur. Semakin tinggi temperatur maka reaksi kimia akan semakin cepat, maka korosi akan semakin cepat terjadi. 2. Kecepatan aliran. Jika kecepatan aliran semakin cepat maka akan merusak lapisan film pada logam, maka akan mempercepat korosi karena logam akan kehilangan lapisan. 3. pH. Pada pH yang optimal maka korosi akan semakin cepat ke mikroba. 4. Kadar oksigen. Semakin tinggi kadar oksigen pada suatu tempat maka reaksi oksidasi akan mudah terjadi sehingga akan mempengaruhi reaksi korosi. 5. Kelembaban udara. Upaya-upaya untuk mencegah terjadinya korosi. 1. Memilih logam yang tepat untuk suatu lingkungan dengan kondisi-kondisinya. 2. Memberi lapisan pelindung agar lapisan logam terlindungi dari lingkungannya. 3. Memperbaiki lingkungan supaya tidak korosif. 4. Perlindungan secara elektrokimia dengan anoda, korban, atau arus tandingan.